Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga para pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas berapa ayat? 4 ayat. Ayat keberapa itu? 9, 10, 11. 9, 10, 11, 12. Berarti berapa ayat? 4. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas insyaallah 2 ayat sekaligus, yaitu ayat yang ke-13 dan 14. Sebelum kita memasuki 2 ayat ini, saya ingin mengingatkan bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah melihat bagaimana buruknya perilakunya siapa? Abu Jahal. Di mana Abu Jahal ini saking buruknya perilaku dia sampai menghalangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan salat. Sebuah amalan yang paling afdal di dalam agama kita dilarang sama seorang yang namanya Abu Jahal. Sekedar sedikit manfaat atau pelajaran, Abu Jahal itu ternyata bukan pamannya Rasul. Yang pamannya Rasul siapa? Abu Lahab. Ya. Abu Lahab pamannya Rasul, Abu Jahal itu bukan pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menjelaskan tentang buruknya perilaku Abu Jahal, di mana Abu Jahal melarang Nabi kita, mencegah, menghalangi Nabi kita untuk sholat, bahkan bertekad untuk menginjak kepala dan leher Nabi kita SAW saat beliau sedang sujud. Di dalam ayat yang akan kita pelajari malam ini akan disebutkan kok bisa-bisanya Abu Jahal berbuat seperti itu. Apa latar belakang penyebab Abu Jahal seperti itu?
Ini ayat yang akan kita pelajari saat ini. Jadi kenapa kok Abu Jahal sedemikian buruknya perilaku? Dan ini penting. Ya, ini pelajaran penting buat kita. Kalau ingin menyelesaikan masalah itu dicari sumber penyebab masalah tersebut. Anak misalnya bohong. Harus dicari dulu penyebabnya anak bohong. Hanya anak nyuri. Jangan digebuki dulu. Tanya dulu kenapa dia nyuri. Jangan-jangan gak pernah dikasih duit sama orang tuanya. Kasihan banget kan, sudah gak pernah dikasih duit, digebuki. Maka kita harus cari tahu apa penyebabnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa sih penyebabnya, kenapa kok Abu Jahal ini kemudian menghalangi Nabi kita SAW untuk menjalankan ibadah yang sangat mulia, yaitu sholat. Allah berfirman, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ini ayat berapa ini? 13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, yang artinya wahai Muhammad, tahukah engkau bahwa dia ini, siapa dia? Abu Jahal ini kadzdzaba. Kadzdzaba itu artinya mendustakan. Kadzdzaba mendustakan. Wa tawalla, tawalla itu artinya berpaling. Tidak mau ikut, itu artinya tawalla. Jadi penyebabnya kenapa Abu Jahal ini memusuhi Nabi kita SAW adalah karena dia itu mendustakan Nabi kita. Apa sih Ustaz maksudnya mendustakan? Maksud dari mendustakan itu adalah menganggap bahwa Nabi kita ini dusta. Itu artinya mendustakan. Jadi Abu Jahal ini enggak percaya kalau Nabi Muhammad itu jujur benar di dalam dakwahnya. Jadi menurut Abu Jahal, Nabi kita ini pembohong. Sehingga dia akan berusaha sekuat tenaga menghalangi orang untuk mengikuti Nabi kita SAW. Karena dia merasa bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah pendusta, pembohong. Maka dia anggap Nabi kita ini dusta. Gak benar Muhammad itu. Sehingga Abu Jahal, dia kerahkan seluruh apa yang dia miliki. Hartanya, kemudian keluarganya, kedudukannya, apapun yang dia miliki, dia kerahkan untuk menghalangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menghalangi para manusia mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dia miliki, hartanya, tahtanya, kedudukannya, dia kerahkan semuanya untuk menghalangi manusia agar mereka tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa sebabnya tadi? Kadzdzaba. Apa artinya kadzdzaba tadi? Mendustakan. Masa Ustaz benar-benar Abu Jahal ini enggak tahu? Apa pura-pura enggak tahu? Kan ada sebagian orang tahu, ada sebagian orang tahu tapi pura-pura enggak tahu, dan ada sebagian orang memang betul-betul tidak tahu. Orang akan mendustakan bisa jadi karena dia tidak tahu bahwa itu benar, atau karena dia tahu bahwa itu benar cuman dia pura-pura tidak tahu. Ya macam-macam lah. Kadang-kadang orang itu tidak mau mengikuti kebenaran karena dorongan nafsu gengsi. Oh bocah wingi sore kok nyongkon melu kae, sorry ya. Anak kemarin sore kok saya ikuti, ya maaf saja. Saya kan sudah senior, ya.
Katanya belum tua, belum boleh banyak bicara. Anak kemarin sore tahu apa? Ini hati-hati yang seperti ini. Kalau dia tahu bahwa apa yang disampaikan itu benar, kemudian dia tidak mau ikut, berarti dia terjerumus kepada perbuatan namanya sombong. Nabi SAW pernah ditanya, apakah sombong itu? Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran atau meremehkan orang lain. Itu sombong. Selama ini kan orang mau sombong itu hanya sekitar meremehkan orang lain, tapi ternyata menolak kebenaran itu juga termasuk kesombongan. Ya. Menolak kebenaran karena merasa dia lebih muda, karena merasa dia itu nggak punya kedudukan. Atasan dinasehati sama siapa? Bawahan. Kepala sekolah dinasehati sama guru biasa. Bos dinasehati sama karyawannya. Hati-hati itu. Itu bisa termasuk sombong. Terus kenapa Ustaz kalau sombong? Orang mlebu surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun besarnya hanya sebesar debu. Sebesar apa? Debu. Besar apa kecil gue? Kecil. Bleduk. Ini loh, ada nggak nih di sini? Ya, debu itu kalau masih ada di dalam hati kita perasaan sombong, nggak masuk surga kata Nabi SAW. Tidak masuk surga. Makanya hati-hati. Jangan sampai kedudukan yang kita miliki membuat kita menjadi sombong sehingga tidak mau menerima nasihat orang lain. Kembali kepada tadi kadzdzaba. Ara'aita in kadzdzaba. Terus watawalla. Kadzdzaba tadi artinya apa? Mendustakan. Berikutnya yang dilakukan oleh Abu Jahal adalah watawalla. Apa? Watawalla. Yang artinya adalah berpaling. Ya. Tidak mau ikut. Tidak mau ikut siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara perbuatan yang pertama dan yang kedua, kadzdzaba sama tawalla. Tawalla ini adalah merupakan hasil dari apa? Kadzdzaba. Kadzdzaba itu buahnya adalah tawalla. Jadi kalau kita pengen tahu kenapa seorang itu tawalla, enggak mau ikut karena dia itu kadzdzaba. Kenapa orang berpaling, tidak mau ikut? Karena dia kadzdzaba alias mendustakan. Dari sini kita akan mengambil sebuah pelajaran yang berharga bahwa setiap perbuatan itu sumbernya dari keyakinan. Tawalla berbuat, berpaling, tidak mau ikut secara lahiriah itu sumbernya karena kadzdzaba, karena keyakinan. Karena keyakinan yang ada dalam hati, dia yakin bahwa ini enggak benar, maka saya tidak mau ikut. Apapun perbuatan, yang baik maupun yang buruk, perbuatan yang kelihatan, itu sumbernya dari mana? Dari keyakinan. Jadi kenapa kok si Abu Jahal ini menghalangi Nabi kita SAW untuk sholat? Karena dia meyakini bahwa bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu salah. Sebaliknya, Nabi kita Muhammad SAW kenapa begitu tekun beribadah kepada Allah? Karena beliau yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar. Mari kita lihat kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan, entah itu baik atau buruk, sumbernya karena keyakinan. Dari sini, kalau kita ingin meluruskan suatu perbuatan, sebenarnya kita awali dari apa dulu? Dari keyakinannya dulu. Kadang-kadang kita heran kan, kok iya ya masih ada orang di zaman ini yang suka pergi kemana? Dukun. Kok masih ada ya orang di zaman ini yang masih percaya jimat.
Kok masih ada ya orang di zaman ini setiap malam Jumat Kliwon atau Jumat apa? Apa sih biasanya? Selain Jumat Kliwon apa ya? Sajen itu Jumat apa? Oh, Selasa apa? Kliwon. Kok tahu? Jere. Atau mantan. Kalau mantan alhamdulillah. Mantan berarti sudah apa? Sudah tobat. Alhamdulillah. Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, kok ada ya orang sampai saat ini masih suka nyajeni. Mungkin kalau panjenengan lagi jalan-jalan di sekeliling pohon mana? Pohon ringin, mungkin masih nemu di situ ada apa? Ada menyan, kemudian ada bunga, macam-macam. Kadang-kadang kita heran ya, yang namanya pengajian di saat ini kan sudah luar biasa, di mana-mana ada pengajian. Sarana pengajian juga banyak, ada radio, ada televisi, ada majalah, ada buku. Ya, kok bisa-bisanya ya orang masih percaya yang seperti itu? Ya. Kok dia masih suka memberikan sesajen? Kok dia masih percaya keris? Ya. Kok dia pergi ke kantor yang dibawa apa? Keris. Coba sekarang. Sekarang bayangkan ya, bayangkan ada seorang pejabat memberi sambutan, kemudian dia menyelipkan apa? Keris dan bajunya bukan baju apa namanya? Bukan baju adat, bukan pakai jarit, bukan pakai apa. Biasanya kan kalau baju adat itu kadang-kadang itu cuma untuk jadi aksesoris ya. Enggak, ini bukan aksesoris ya. Dia sudah pakai jas lengkap, pakai dasi, kok ada kerisnya. Itu kan orang lucu temen. Kok masih percaya gitu loh dengan yang seperti itu. Dan kalau orang yang seperti itu kemudian ditegur, dinasehati, dikatakan kepada dia itu adalah perbuatan syirik, gimana? Wah, mencak-mencak itu, ya, bisa marah besar. Kok kenapa? Ya. Kenapa di zaman ini, atau bukan hanya di zaman ini, dari dulu masih ada orang yang melakukan seperti itu dan kalau diingatkan sulit untuk menerima? Jawabannya apa? Karena ada keyakinan. Apa keyakinannya Ustadz? Macam-macam. Keyakinan bahwa yang dia lakukan itu benar. Bahwa yang dia lakukan itu bisa mendatangkan keberkahan, bisa menghilangkan mara bahaya, bisa mencegah dia dari orang-orang yang tidak suka. Pergi ke dukun katanya nyaleknya biar jadi dan seterusnya. Masih ada keyakinan di dalam hati. Selama keyakinan itu belum dirubah, ya selama itu perbuatan dia akan mengikuti keyakinannya. Lalu terus bagaimana caranya Ustadz? Caranya dirubah keyakinannya. Jadi supaya dia meninggalkan berbagai perbuatan-perbuatan menyimpang tadi, maka yang pertama kali digarap adalah keyakinan. Bagaimana Ustadz? Kita jelaskan kepada dia bahwa satu-satunya yang menentukan keselamatan, menentukan rizki, menentukan keberhasilan, menghindarkan dari mara bahaya, itu semuanya hanyalah siapa? Allah. Kemudian kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya adalah yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberikan keberkahan kepada kita, yang memberi kita rizki, berarti kalau kayak gitu ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Ini dulu yang kita tanamkan kepada orang tersebut. Inilah yang namanya penanaman akidah. Mungkin sering dengar ya akidah, tauhid. Ya itu yang namanya tauhid. Jadi kalau misalnya kita ingin, ya mungkin barangkali masih ada di antara orang tua kita loh. Gak jauh-jauh. Jangan-jangan masih ada di antara orang tua kita yang masih dengan setia menyediakan bunga 7 rupa di
malam tertentu, ya, atau ngumpulkan air dari 7 sumur apa mata air, 7 sungai atau mata air atau sendang, ya. Mungkin orang tua kita sendiri, atau mungkin juga kakek kita, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin rekan kantor kita. Kalau kita ingin supaya dia meninggalkan perbuatan-perbuatan itu, harus dirubah keyakinannya dulu. Dan merubah keyakinan itu gampang apa susah? Susah. Berarti kalau susah itu butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan, butuh bolan-balen. Apa bolan-balen? Perlu diulang-ulang. Perlu sering untuk diulang, diingatkan masalah itu dan dengan cara yang baik. Bukan ujuk-ujuk langsung datang memvonis itu raulih syirik mbahmu apa. Itu kira-kira jawabannya nanti. Kira-kira kalau tahu-tahu kita datang langsung seperti itu. Kenapa? Keyakinan. Orang bisa tawalla karena apa tadi? Kadzdzaba. Ya. Orang bisa meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu karena ada keyakinan yang ada dalam hatinya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengubah masyarakat jahiliyah. Pada zaman jahiliyah ada syirik enggak? Gudangnya syirik jahiliyah. Jimat, kemudian berhala, sesajen, ya, dukun. Pada zaman itu tuh setiap kampung itu ada dukunnya sendiri, dan setiap kampung ada berhalanya sendiri. Dan mereka ada yang memang kerjaannya, ya, kalau pergi kemana-mana itu yang dicari itu adalah batu-batu keramat. Nah, kena gue. Batu keramat, bukan batu indah. Ya, kalau batu indah ya enggak apa-apa lah kalau sekedar untuk aksesoris, ya. Tapi kalau kemudian diyakini macam-macam ya enggak boleh, ya. Jadi gudangnya pada zaman musyrikin jahiliyah, gudangnya kok bisa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sukses merubah generasi yang tenggelam di dalam kesyirikan itu tidak sampai 1/4 abad. Sekitar hanya 23 tahun. Nabi SAW sukses merubah sebuah peradaban yang rusak berat. Kalau penyakit itu sudah kronis, ya, sudah akut, bisa beliau rubah enggak sampai jangankan 1 abad, setengah abad aja enggak, 1/4 abad aja enggak. 23 tahun Nabi SAW. Ini kan sebuah prestasi yang luar biasa. Ini yang harus kita perhatikan, para dai, para ustadz, dan kita semuanya. Bagaimana kita bisa merubah lingkungan kita? Tidak ada cara yang lebih manjur dibandingkan mengikuti cara yang dipraktekkan oleh Rasul SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Merubah akidah, merubah keyakinan, menguatkan tauhid, dan itu beliau lakukan secara totalitas. Antara lain ketika beliau mulai berdakwah di kota Mekah. Berapa tahun sih beliau di Mekah? Berapa tahun? Sekitar 13,5 tahun. Sekitar 13,5 tahun. Itu beliau selama 13,5 tahun di Mekah. Yang digarap itu ya akidah. Yang digarap adalah tauhidnya masyarakat saat itu. Dan Nabi SAW tidak pernah bosan untuk mengajarkan tauhid yang benar, meluruskan akidah yang benar. Padahal pada saat itu banyak penyakit masyarakat yang dilakukan oleh mereka. Minum-minuman, perzinaan, pembunuhan, ya, gontok-gontokan, perang sesama suku.
Itu banyak saat itu. Kaum wanita dilecehkan oleh mereka. Kemudian mengubur anak perempuan. Itu banyak sekali penyakit-penyakit masyarakat yang ada pada saat itu. Akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat itu berkonsentrasi untuk meluruskan akidah. Dan begitu pula proses turunnya ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW makblek atau bertahap? Bertahap. Ya selama 23 tahun itulah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Yang diturunkan pertama kali apa? Akidah. Ya. Ayat-ayat yang isinya akidah sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innama nazala awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassali fiha dzikrul jannati wan nar." Kata Aisyah radhiyallahu anha, ayat atau surat Al-Qur'an yang pertama kali Allah turunkan adalah yang isinya tentang surga dan neraka. Ini adalah iman bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir. Kata Imam Ibnu Hajar, apa yang disampaikan oleh Aisyah tadi menunjukkan bahwa yang pertama kali diturunkan adalah ayat-ayat yang isinya tentang akidah atau tauhid. Supaya apa? Kata beliau, hatta idza thaba an-nasu ila al-islami nazala al-halal wal haram. Ketika orang-orang itu sudah berbondong-bondong masuk Islam, akidahnya pada kuat, sudah pada kuat akidahnya, baru turun hukum-hukum halal haram alias istilah kita sekarang hukum fikih. Ya. Salat, baru turun itu salat, puasa, khamr haram, zina haram. Kenapa Ustaz? Karena kalau misalnya ujuk-ujuk yang diturunkan itu adalah tentang larangan khamr padahal akidahnya belum kuat, gimana mereka? Some. Apa some? Bukan siome. Sorry kata mereka. Nah, gak mungkin mereka akan tinggalkan karena belum kuat. Tapi lihat, setelah 13 tahun digembleng oleh Nabi SAW, turun ayat pengharaman khamr. Dan ayat pengharaman khamr pun diturunkan secara bertahap. Ketika turun ayat yang tegas mengharamkan khamr, dan itu terjadi di suatu siang ketika saat turunnya ayat itu ada sebagian sahabat yang sedang asyik bermabuk riya. Karena memang belum turun ayat yang mengharamkan. Kalau sekarang sudah turun ya. Nanti dikiranya masih boleh. Sudah turun dari dulu, sudah turun. Nah, pada saat itu belum turun. Lihat apa reaksinya para sahabat. Mereka tuh lagi asyik minum ya. Orang bilang kalau sekarang lagi asik dugem ya. Lagi asyik minum, tahu-tahu ada utusan Nabi SAW yang mengatakan ala innal khamra qad hurrim. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa mulai detik ini khamr hukumnya haram. Titik. Gitu aja nyampaikannya. Orang nggawa pentungan, orang nggawa apa maning? Ya, enggak bawa samurai, enggak, gitu aja. Ala innal khamra qad hurrim. Ketahuilah bahwasanya mulai detik ini khamr hukumnya haram. Mereka lagi asyik ini, lagi asyik. Apa? Apakah mereka balangi yang mengingatkan itu dengan botol? Tidak sama sekali. Langsung oleh mereka. Yang tersisa di gelas, yang tersisa di botol itu mereka buang. Bahkan ajaibnya, menakjubkannya juga yang ada di mulut mereka. Jadi mereka kan sudah kadung minum. Ya, jadi ketika ada pengumuman itu, ketika ada pengumuman ngepasi, ada ya sebagian yang sedang minum. Ada orang woro-woro kan minumnya berhenti kan? Apa ini pengumuman apa? Ini masih ada di mana? Mulut.
Ketika dia dengarkan baik-baik, ini dia mabuk kayak urung pati apa. Jadi si Mandan masih agak sadar mungkin ya. Dia dengar. Begitu dia tahu itu adalah haram, khamar itu haram. Yang di mulut ini pun langsung mereka muntahkan. Langsung mereka keluarkan dari mulutnya. Padahal kan bayangkan, sudah di mana? Mulut kan tinggal ngeglek kan. Sana wong kan eman-eman temen. Ibarat orang ngerokok itu dapat apa? Baru dapat setengah kan ya. Lu eman-eman temen dibuang, nah simpen di situ lah. Enggak ada. Para sahabat itu tidak ada. Pokoknya begitu ada larangan dari Nabi SAW melalui yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pakai banyak alasan. Haram langsung ditinggalkan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tadi? Sudah digarap akidahnya. Makanya kalau ingin merubah ya perilaku yang tidak baik, digaraplah hatinya terlebih dahulu. Makanya Nabi SAW, akidah itu kan tempatnya di mana? Di hati. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau segumpal ini benar maka akan benar seluruhnya. Kalau rusak akan rusak seluruhnya. Itulah hati. Hati itulah akidah yang ada di dalamnya. Sudah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ini ayat keberapa tadi? 13. Ayat yang ke-14. Allah mengatakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Apa artinya? Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah itu melihat. Melihat apa? Melihat apa? Melihat semua perbuatan kita. Melihat semua perbuatan kita. Jadi di dalam ayat ini Allah mengingatkan para manusia tentang adanya pengawasan. Pengawasan dari Allah. Pengawasan terhadap setiap gerak-gerik manusia. Setiap perbuatan manusia. Yang baik maupun yang jelek. Makanya Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya Al-Basir. Apa Al-Basir? Yang Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat setiap yang kita kerjakan, yang baik maupun yang jelek. Terus kenapa Ustadz kalau dilihat sama Allah? Apa Allah sekedar melihat? Enggak. Setelah melihat Allah akan memberikan ganjaran. Ya. Orang yang melakukan amal soleh akan diganjar dengan pahala. Orang yang melakukan amal yang buruk akan diganjar dengan siksa. Apa manfaatnya Ustadz? Apa manfaatnya kita mengingat pengawasan Allah? Ada nggak manfaatnya kita menyadari pengawasan Allah? Ada nggak? Oh banyak sekali manfaatnya. Minimal 2. Jadi orang itu merasa diawasi oleh Allah, manfaatnya 2. 1, akan bersemangat ibadah. Yang kedua, akan hati-hati untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau misalnya kita kok merasa kok aku ibadah kok angel temen ya, lebih sering semangatnya dibandingkan awang-awang aneh ya. Maka lihat ini, salah satu cara untuk memotivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa merasa dilihat, diawasi sama Allah. Makanya orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, dia tidak nunggu dilihat sama orang. Dan dia merasa cukup sudah dilihat sama Allah.
Dan itu Allah ingatkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul i'malu. Kata Allah, beramallah kalian, fasayarallahu amalakum. Allah akan lihat amalan kalian. Jadi kalau mau beramal itu enggak usah nunggu ada orang. Kadang-kadang kan ada orang, Masya Allah kalau di masjid, kok belum sunnah? Ya urung ana wong. Subhanallah, ngapain? Ini mental-mental orang ABS. Apa ABS? Asal bapak seneng. Jadi kelihatan rajin itu kalau ada bos, ada atasan, ada majikan, ada mandor. Saya ini kadang-kadang di beberapa proyek kadang-kadang. Tapi kadang-kadangnya sering apa orang. Ya di beberapa proyek itu kalau nggak ada mandor pada jagongan. Nanti ditugasi satu mata-mata. Jadi kalau misalnya ada mandor datang, langsung ada kode. Kelihatan begitu mandor datang, kelihatan sibuk kabeh. Bu sibuk apa sih penting? Kelihatan sibuk utak-utak bu ngapain gitu loh. Ini mental-mental ABS. Kalau orang yang beriman, ada bos, ada mandor, ada atasan atau tidak ada, dia tahu bahwa dia ini sedang mengemban amanah yang akan terus diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang senantiasa beramal walaupun gak dilihat sama manusia akan diganjar dengan ganjaran yang luar biasa. Antara lain sebuah hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah di padang mahsyar. Yang matahari didekatkan satu mil ya, di atas kepala kita. Ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala 7 golongan. Golongan yang ke-7 kata Nabi SAW, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Golongan yang ke-7 adalah orang yang mengingat Allah sampai meneteskan air mata di saat tidak ada orang lain, alias sedang sendirian. Golongan yang ke-7 inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada orang tapi bisa nangis, alias beramal walaupun tidak dilihat oleh orang. Kenapa? Karena dia yakin bahwa yang akan memberi ganjaran itu siapa? Allah. Manusia yang melihat kita beramal itu nggak bisa ngasih apa-apa. Wah Ustaz, kayak gitu kelihatannya sulit Ustaz. Iya, makanya itu derajat yang paling tinggi. Jadi kepatuhan beragama seorang itu berkelas-kelas. Yang paling tinggi itu namanya ihsan. Nengi sore apa? Di bawahnya ihsan apa? Iman. Di bawahnya iman apa? Islam. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Perbuatannya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nyong jenenge ihsan Ustaz udu jenenge. Amalannya apa itu ihsan? Ya, Nabi SAW pernah ditanya, mal ihsan, wahai Rasul, ihsan itu apa? Kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi solat itu kita solat seakan-akan kita melihat Allah, bukan kita melihat seakan-akan melihat Allah. Jadi betul-betul serius, betul-betul totalitas di dalam beribadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
Seandainya engkau tidak bisa seperti itu, maka berusahalah menghadirkan perasaan bahwa Allah itu melihatmu. Wah, itu gimana Ustaz bisa sampai itu? Latihan. Harus apa? Latihan. Latihannya gimana Ustaz? Latihan beramal sembunyi-sembunyi. Berusahalah punya amalan yang gak usah dilihat sama orang lain. Contoh sedekah. Sedekah gue rosah, datangkan nunggu wong. Jadi misalnya panjenengan datang ke masjid, awal pertama kali datang, ada kotak di situ langsung apa? Masukkan. Itu latihan. Latihan beramal tidak dilihat sama orang. Ya, ada batu di tengah jalan, sepi nggak ada orang, singkirkan. Rasa nunggoni ana wong liwat, rosah. Apalagi sambil nyingkirkan sambil selfie. Nggak ada orang Ustaz. Ketika saya nyingkirkan, lah gue selfie terus dipasang nanti gue. Ya. Di depan Ka'bah selfie. Subhanallah. Buat apa sih? Ya. Buat apa sih beramal pamer itu buat apa? Ya. Latihan, kita itu latihan menyembunyikan apa? Amalan. Supaya kita itu bisa mencapai taraf ihsan tadi. Ya, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Makanya dari situlah kemudian sholat itu disunahkan dilakukan di mana? Di rumah. Latihan ikhlas, latihan ihsan. Ya. Sudah sholatnya di rumah bagus, alhamdulillah. Dadakan SMS, waduh, insya Allah enak banget artinya habis tahajud. Halah, gak usah cerita-cerita kayak gitulah. Ya. Tahajud sudah, biarkan itu antara kita dengan siapa? Allah. Ngapain? Itu latihan sampai derajat apa tadi? Ihsan. Ini manfaat yang pertama. Manfaat diawasi oleh Allah akan semangat ibadah. Manfaat yang kedua, kita akan tertahan untuk melakukan perbuatan maksiat. Akan tertahan untuk melakukan perbuatan maksiat. Makanya seorang ulama pernah menyampaikan nasihat, la ittaqi an yakuna Allah ahwanan nadhirina ilaika. Hati-hatilah, jangan sampai engkau menjadikan pandangan Allah itu paling remeh di mata kalian. Maaf, ya maaf. Banyak di antara kita itu menganggap remeh pandangannya Allah. Buktinya apa? Buktinya kalau kita dilihat sama manusia mau melakukan perbuatan maksiat, malu enggak? Malu kan? Berarti kan pandangan manusia itu menurut kita lebih tinggi dibandingkan pandangannya siapa? Allah. Coba sekarang di warnet, di mana? Di warnet. Di sampingnya ada guru. Ada guru kita sendiri atau ada ustadz lah katakanlah, ada ustadz. Berani buka macam-macam enggak? Enggak kan? Karena ada ustadz. Kalau sendirian? Kalau sendirian? Hah? Akan tergerak itu untuk buka macam-macam. Padahal dilihat sama siapa? Allah. Berarti pengawasan Allah itu enggak ada harganya. Dia lebih takut kepada pengawasannya manusia dibandingkan pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti naudzubillah min dzalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti akan membawa amalan begitu banyak, akan tetapi oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW, akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dinyatakan sahih isnadnya oleh Imam Al-Busiri. Semoga kita bisa mengambil faidah dari apa yang kami sampaikan. Mohon maaf, lagi-lagi tidak ada tanya jawab karena kondisi kesehatan yang kurang mendukung. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.